sehingga faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka dengan sunnah Nabi, maka dia bukan golongan umat Kanjeng Nabi. Jangan kaku di dalam beragama, jangan kaku di dalam beribadah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kajian kita kali ini yaitu yang berkenaan dengan al-i'tidal fit tadayyun. Sikap moderat, sikap bijak di dalam beragama. Sikap bijak, jangan kaku. Dalam keadaan pandemi seperti saat ini, dilarang sholat Jumat, protes. Dilarang untuk berkerumun karena ada ini, protes. Padahal jamaah sekalian, beragama pun penting, tapi menjaga hal-hal yang jangan sampai berdampak berbahaya untuk kita pun juga penting. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la dharara wa la dhirar. Jangan nyebur ke dalam bahaya dan jangan memberikan bahaya kepada orang. Di dalam kaidah fiqhiyah kita juga sering mendengar perkataan para ulama yang diambil dari sari Al-Quran. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesempitan mendatangkan satu cara kemudahan di dalam beribadah, di mana Islam agama yang tidak mempersulit bahkan mempermudah. Kita dalam keadaan sakit pun ketika ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tapi penjelasan selanjutnya, wa in kuntum marqa aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berpergian, enggak mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Islam betul-betul memberikan kemudahan dan enggak memberikan betul-betul ketentuan yang kaku sehingga menyulitkan orang. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita dalam keadaan darurat di tempat yang nggak ada makanan yang lain kecuali makanan yang haram, umpamanya B2, haram. Tapi di dalam Al-Quran untuk nyambung hidup bukan terus-terusan makannya, untuk nyambung hidup dijelaskan, faman turra ghaira baghin wala 'adin fala itsma. Kalau dalam keadaan terpaksa untuk nyambung hidup, bukan untuk melampaui batas untuk cari kenyang gitu, fala itsma, enggak apa-apa buat nyambung hidup dalam keadaan darurat. Begitu juga jamaah sekalian, pamannya kalau ada yang bilang, maaf ya, ada yang belum vaksin kan? Ada yang belum vaksin? Ya. Ada yang bilang mungkin katanya ada itu. Tapi untuk nyambung hidup dalam keadaan darurat, umpamanya ada yang katanya ada bagian yang najisnya, bagian haram, untuk nyambung hidup, nggak ada lagi obatnya. Faman turra ghaira baghin wala 'adin fala itsma. Tapi alhamdulillah jamaah sekalian, MUI sudah memberikan fatwa bahwa vaksin halal. Jadi untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga jiwa, wajib untuk kita menjaga. Karena jamaah sekalian, di dalam pembentukan hukum, di dalam pembentukan hukum Islam selalu berasaskan kepada 5. وسلم وبارك عليه وعلى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah sholat maghrib, jamaah Masjid Al-Husna yang senantiasa dirahmati, dicintai dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan, menganugerahkan kepada kita semua karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmatnya, serta taufik dan hidayahnya. Wabil khusus jamaah sekalian, di petang hari ini berkat karunia dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat bersua kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan segenap nikmat, segenap karunia, segenap limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua betul-betul menjadi anugerah nikmat yang selalu dan senantiasa mengantarkan kita untuk senantiasa betul-betul mendekat dengan rahmat Allah, mensyukuri dengan senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di perjalanan kita di dunia ini betul-betul menjadi perjalanan yang selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul kehidupan kita berjalan di dalam keridhaan Allah, dan di akhir dari umur kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, berdoa kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita masuk di 10 terakhir di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan segenap anugerah yang Allah berikan kepada kita semua betul-betul anugerah yang senantiasa memberikan kita perlindungan, baik iman kita, baik kesehatan kita, dan mudah-mudahan segenap keluarga kita pun betul-betul dalam keadaan sehat walafiat di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di minggu yang lalu kita telah membahas sedikit
berkenaan dengan renungan ketika musibah yang terjadi di tempat kita, ketika musibah yang terjadi di negeri kita, dan ketika teknologi dan kemajuan pesat kedokteran tidak mampu untuk menghadapi wabah yang begitu dahsyat, wabah yang disebabkan oleh virus yang sama sekali lemah, yang sama sekali dibandingkan dengan manusia pun nggak ada apa-apa. Namun makhluk Allah yang berupa virus tersebut membuat kita betul-betul ketar-ketir, membuat kita betul-betul ketakutan yang dahsyat. Oleh sebab itu jamaah sekalian, pada minggu yang lalu renungan yang pertama penting untuk kita semua meyakini bahwa betul-betul kita mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, kita perlu menjaga imun kita. Betul, kita perlu menjaga kesehatan kita. Tapi yang semuanya lebih penting dan seiring sejalan juga kita perlu untuk menjaga keimanan kita agar selalu dan senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekat dalam arti betul-betul kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, dan kita patut untuk mengemis pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul liman ma fis samawati wal ardh. Katakanlah wahai Rasul kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh makhluk, liman ma fis samawati wal ardh. Kepunyaan siapa apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Qul lillah, semuanya milik Allah. Kataba ala nafsihi rahmah, Allah menetapkan pada zatnya yang suci rahmat. Jadi hubungan kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah dengan Allah yang menciptakan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita perlindungan dan pemeliharaan, hubungannya adalah rahmat. Kataba ala nafsihi rahmah, Allah menetapkan pada zatnya yang agung, yang suci, rahmat. Oleh sebab itu jamaah sekalian, penting untuk kita semua meyakini bahwa Allah ada, dan kita patut untuk senantiasa memohon dan mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan agama yang kita anut adalah jalan agama yang betul-betul mengajarkan kepada setiap hamba dan makhluk untuk berserah diri kepada Allah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Agama mana lagi yang lebih baik dibandingkan agama yang mengajak setiap pemeluk untuk senantiasa berserah diri kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan senantiasa melakukan kebajikan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan senantiasa mengikuti millah, karakter agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, hanifah, dengan lurus, dengan kesucian dan kebersihan hati, hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungan yang kedua jamaah sekalian, penting untuk kita kembali kepada Allah. Dan penting untuk kita senantiasa memohon ampun dan kembali kepada Allah.
Di dalam sebuah hadis dinyatakan man taballahu alaihi. Barang siapa yang mendekat kembali kepada Allah, Allah akan betul-betul menyambut panggilan tersebut atau menyambut setiap kembalinya setiap hamba kepadanya untuk bertaubat. Di dalam ayat Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Di dalam ayat ini jamaah sekalian, ketika Allah menjelaskan bagaimana dakwah Nabi Allah Nuh alaihissalam, di dalam ayat tersebut juga mengisyaratkan bagaimana Nabi Allah Nuh mengajak setiap umatnya agar senantiasa kembali kepada Allah sebelum datangnya musibah yang akan menerpa mereka. Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku mengatakan, mintalah ampun kepada Tuhan kalian. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah Maha Pengampun. Sebanyak dosa apapun yang kita lakukan, sebanyak kesalahan apapun, ketika kita memohon ampun dan kembali kepada Allah, innahu kana ghaffar. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kita sudah memohon ampun kepada Allah, bagaimana keadaannya? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan dari langit midrara, anugerah rahmat yang banyak. Anugerah rahmat yang banyak dari langit. Sebagian ahli tafsir sepakat bahwa yang turun dari langit hujan. Padahal hujan salah satu dari anugerah yang Allah turunkan dari langit. Boleh jadi pertolongan rahmat Allah kepada setiap yang memohon ampun, ya. Allah akan turunkan dari langit berlimpah-limpah midrara, berlimpah-limpah. Bukan hanya air hujan yang membawa keberkahan, tapi juga anugerah rahmat. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Wa yumdidkum madda yamuddu, artinya memanjangkan tangan. Artinya Allah akan campur tangan untuk apa? Untuk kesejahteraan kita, untuk rezeki kita, dan juga untuk keturunan kita. Allah akan campur tangan ketika kita betul-betul meminta ampun, memohon ampun kepada Allah. Banyak dari kita ketika banyak musibah terjadi, yang ada hanya betul-betul menjaga imun saja, tapi iman sama sekali nggak dijaga. Padahal yang patut untuk betul-betul selain menjaga kesehatan, selain menjaga betul-betul prokes, tentu yang kita harapkan adalah betul-betul pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, dalam renungan seperti ini, di dalam ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan agar kita jangan sampai betul-betul ketika jauh diri kita kepada Allah, hati kita makin keras, makin kering, makin betul-betul potensi untuk jauh dari rahmat Allah, potensi jauh dari pertolongan Allah semakin nyata. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, seraya mengingatkan bagi orang-orang yang beriman ketika mereka terlampau lupa untuk mengingat Allah, ketika mereka sibuk dengan dunia mereka, Allah ingatkan bagi orang-orang yang beriman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman
untuk kembali khusyuk, mengkhusyukkan hati mereka, ingat kepada Allah. Mengkhusyukkan hati mereka, ingat kepada Allah. Wa ma nazala minal haq, dan senantiasa betul-betul ingat terhadap apa yang Allah turunkan berupa al-haq, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl, janganlah kalian seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian. Bagaimana mereka? Faqala alaihimul amr, jarak antara Nabi dengan umatnya semakin jauh. Faqasat qulubuhum, hati mereka semakin keras. Wa katsirum minhum fasiqun, banyak dari mereka yang fasik. Inilah jamaah sekalian, pentingnya untuk kita senantiasa walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini, untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk pertemuan kali ini jamaah sekalian, ada juga hal-hal yang sangat penting, yaitu yang berkenaan ketika kita menghadapi keadaan seperti sekarang ini, menuntut untuk kita agar bijak di dalam melaksanakan ibadah, bijak di dalam melaksanakan segala ketentuan. Jangan kaku di dalam beragama, jangan kaku di dalam beribadah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kajian kita kali ini yaitu yang berkenaan dengan al-i'tidal fit tadayyun, sikap moderat, sikap bijak di dalam beragama. Sikap bijak, jangan kaku. Dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, dilarang sholat Jumat, protes. Dilarang untuk berkerumun karena ada ini, protes. Padahal jamaah sekalian, beragama pun penting, tapi menjaga hal-hal yang jangan sampai berdampak berbahaya untuk kita pun juga penting. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la dharara wa la dhirar, jangan nyebur ke dalam bahaya dan jangan memberikan bahaya kepada orang. Di dalam kaidah fiqhiyah, kita juga sering mendengar perkataan para ulama yang diambil dari sari Al-Quran, al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesempitan mendatangkan satu cara kemudahan di dalam beribadah, mendatangkan kemudahan di dalam sebuah hadis pun jamaah sekalian, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithtu lil hanafiyyatis samha, aku diutus untuk membawa agama yang betul-betul lurus dan betul-betul bijak, ya, yang mudah, enggak mempersulit hamba. Seperti misalnya rahib, dia harus puasa putih tiap hari, ini mempersulit. Atau seperti umpamanya jamaah sekalian, pendeta yang enggak kawin harus betul-betul menjalankan agamanya tanpa harus kawin. Islam agama yang betul-betul tengah-tengah, memberikan jalan untuk beribadah dan juga betul-betul hidup untuk menjalankan sesuai dengan masyarakat sosial. Oleh sebab itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan seraya mengajarkan untuk kita agar kita betul-betul berdoa, dan agar betul-betul Allah jangan memberikan beban kepada kita, suatu beban yang berat seperti yang pernah diberikan kepada umat-umat sebelum Islam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana, ya Tuhan kami, wa la tahmil 'alaina isran, janganlah Engkau bebani kami satu beban yang kami enggak bisa memikulnya. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana Engkau berikan beban tanggung jawab kewajiban yang berat kepada orang-orang sebelum kami. Islam betul-betul memberikan jalan kemudahan bagi setiap hamba. Kalau umpamanya nggak bisa sholat berdiri, kita diperintahkan untuk sholat gimana? Duduk. Nggak bisa duduk, diperintahkan untuk sholat dalam keadaan berbaring. Begitu juga ketika kita musafir, berpergian dari sini ke Surabaya, dari sini ke Surabaya, Allah memberikan jalan untuk kita untuk melaksanakan sholat jamaah ataupun qasar. Karena jamaah sekalian, kalau kita lihat benar di dalam sunnah Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk sholat sesuai dengan tepat waktunya. Kita mau, tapi Al-Quran memberikan juga gambaran untuk kita, memberikan satu jalan tengah untuk kita ketika kita dalam keadaan sulit. Dengan apa? Dengan 3 paket sholat. 3 paket sholat. Siang, zuhur dan asar, paket sholat jamaahnya. Maghrib, malam, maghrib dengan isya, kemudian subuh. Apa ada di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata lidulukish syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah sholat ketika matahari sudah mulai tergelincir, masuk sholat zuhur dan asar. Kemudian wa ila ghasaqil lail, masuk sholat maghrib dengan isya. Wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda, dan laksanakan sholat subuh di waktu fajar. Karena sholat subuh atau membaca Al-Quran di waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. 3 paket sholat dimulai dari siang sampai malam, kemudian disebutkan sholat subuh. Tapi pelaksanaannya dijabarkan oleh sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis dari Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," menjadi 5 waktu penjabaran. Tapi bagaimana kalau kita dalam keadaan berpergian atau dalam keadaan sakit? Boleh dilaksanakan dengan 3 paket sholat tadi. Siangnya zuhur dan asar, malamnya maghrib dan isya. Makanya malam sholat malam isya aja, maghrib dengan isya, kemudian subuh. Atau di dalam ayat yang lain jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang menyebutkan di dalamnya termasuk sholat subuh, aqimus sholata tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Tegakkanlah sholat antara ujungnya siang, ujungnya terang. Ujungnya terang subuh, terang, kemudian siangnya zuhur dan asar. Wa zulafa minal lail, dan melaksanakan sholat di waktu malam, maghrib dan isya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya setiap pelaksanaan kebajikan menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Dijabarkan semuanya jamaah sekalian, di mana Islam agama yang tidak mempersulit bahkan mempermudah.
Kita dalam keadaan sakit pun ya, ketika ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ya, tapi penjelasan selanjutnya, wa in kuntum marqa aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berpergian, enggak mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, fa iddatun min ayyamin ukhra. Islam betul-betul memberikan kemudahan dan enggak memberikan betul-betul ketentuan yang kaku sehingga menyulitkan orang. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita dalam keadaan darurat di tempat yang nggak ada makanan yang lain kecuali makanan yang haram, umpamanya B2, haram? Haram. Tapi di dalam Al-Quran untuk nyambung hidup bukan terus-terusan makannya, untuk nyambung hidup dijelaskan, faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Kalau dalam keadaan terpaksa untuk nyambung hidup, bukan untuk melampaui batas untuk cari kenyang gitu, fala itsma 'alaihi, enggak apa-apa buat nyambung hidup dalam keadaan darurat. Begitu juga jamaah sekalian, pamannya kalau ada yang bilang, maaf ya, ada yang belum vaksin kan? Ada yang belum vaksin? Ada yang bilang mungkin katanya ada itu. Tapi untuk nyambung hidup dalam keadaan darurat, umpamanya ada yang katanya ada bagian yang najisnya, bagian haramnya, untuk nyambung hidup, nggak ada lagi obatnya. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Fala itsma. Tapi alhamdulillah jamaah sekalian, ya, MUI sudah memberikan fatwa bahwa vaksin halal. Vaksin. Jadi untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga jiwa, wajib untuk kita menjaga. Karena jamaah sekalian, di dalam pembentukan hukum, ya, di dalam pembentukan hukum Islam selalu berasaskan kepada 5. Yang pertama, hifdzuddin. Pembentukan hukum Islam harus betul-betul tujuannya untuk menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa seseorang. Jangan sampai seseorang, ya, di dalam pembentukan hukum menyengsarakan orang atau membuat orang meninggal. Nggak boleh. Tapi pembentukan hukum untuk menjaga jiwa seseorang. Yang ketiga, hifdzul akal. Pembentukan hukum harus betul-betul tujuannya untuk menjaga. Yang keempat, tujuan pembentukan hukum hifdzul mal, untuk menjaga harta kita. Jadi kalau seandainya ada satu aliran, satu golongan yang mewajibkan anggotanya untuk membayar iuran sampai miliaran atau sampai jutaan, itu enggak ada di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam jamaah sekalian, berkaitan dengan infak, berkaitan dengan zakat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, menegaskan buat kita sesuatu yang ada kelebihan dari harta kita. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, apa yang mesti diinfakkan? Berapa kadarnya yang harus dikeluarkan zakatnya? Kemudian dijawab, qulil af. Katakan, yang mesti diinfakkan, sesuatu yang dizakatkan, qulil afwa, sesuatu yang lebih dari kebutuhan kita. Yang lebih dari kebutuhan kita. Umpamanya jemaah sekalian, umpamanya nih, setelah kita memberi nafkah buat keluarga kita, setelah kita membayar hutang, kemudian ada kelebihan harta kita, kita boleh mengeluarkan sebagai infak atau sebagai zakat.
Umpamanya, kalau mampu 50%, 50%. Enggak mampu 50%, 25%. Enggak mampu 25%, lebih kurang dari 25%. Sampai tarif bawah 2,5%. Jadi ada tarif atas, ada tarif bawah. Tergantung pilihan kita. Enak gak Islam? Islam memberikan kemudahan. Umpamanya jamaah sekalian, ada si fulan gajinya 20 juta setiap bulan. Punya istri 3. Punya istri di sini ada istri 3? Enggak ada ya. Setelah pengeluaran dari 20 juta ya, habis buat nafkah keluarga 3 orang istri ya, kemudian buat bayar utang habis 15 juta. Tinggal berapa? Tinggal 5 juta. Kelebihan ini ya, boleh dizakatkan, boleh diinfakkan, tergantung kemampuan kita. Kalau 50% dari 5 juta berapa? 2 juta setengah. Nggak kuat 50%, tarif atas nggak kuat. Di bawahnya lagi 25%. 5 juta dari 25% berapa? Hah? 1.250.000. Terus nggak kuat juga, tarif bawah kita pakai 2,5%. 2,5%-nya buat kita zakat. Ini namanya ya, umpamanya zakat penghasilan tiap bulan. Kita bicara bukan yang nisab, yang haul ya. Ini cuma sekedar contoh bagaimana yang betul-betul mempermudah, bukan mempersulit. Mempermudah. Begitu juga jamaah sekalian. Dalam keadaan umpamanya pandemi, Islam memberikan jalan kemudahan. Tidak mempersulit di dalam sholat dan yang lain sebagainya. Di dalam sebuah hadis jamaah sekalian, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Sungguhnya agama itu mudah. Wa la yushadda hadzal dina ahadun illa ghalabah. Janganlah kita mempersulit-sulit ini agama sehingga nanti akhirnya kita dikalahkan oleh aturan-aturan tersebut yang baku buat kita. Umpamanya ada orang puasa tiap hari putih, ada puasa tiap hari putih. Kira-kira sampai berapa tahun dia biasa? Mungkin dapat pahalanya. Tapi yang Allah suka pahala yang bagaimana? Pahala yang betul-betul. Di sini dijelaskan wa kana ahabbud dina ilaihi man dawama sahibuhu alaihi. Yang Allah suka di dalam kita menjalankan agama sesuatu yang kontinu walaupun mudah. Bukan yang memberatkan kita. Kemudian jemaah sekalian, singkat-singkatnya karena masuk. Di dalam sebuah hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan, halaka al-mutanatti'un, cilaka orang yang berlebih-lebihan. Sampai 3 kali. Halaka al-mutanatti'un, cilaka orang yang berlebih-lebihan. Halaka al-mutanatti'un, cilaka orang yang berlebih-lebihan. Qalaha thalathan, 3 kali Rasulullah bersabda, ay al-muta'ammiquna al-mutasyaddiduna fi ghairi mawdi'it tasydid. Orang yang betul-betul ya terlalu keras di dalam berajaran agama, terlalu keras di dalam menjalankan agama, terlalu kaku. Sampai dalam keadaan sakit pun ya, dia wajib untuk mandi, dia mandi. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya meninggal. Tinggal di Cianjur dalam keadaan meriang dahsyat. Terus dia wajib mandi. Yang mestinya nggak mandi, dia mandi. Akhirnya dia mandi, meninggal. Ini halaka al-mutawatir, cilaka orang yang terlalu kaku di dalam menjalankan agama. Terakhir jamaah sekalian, warada fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha,
anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala 'alaiha, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Wa indaha imra'atun, di dalam rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ada seorang perempuan. Man hadhihi? Kemudian Rasulullah bersabda, siapa ini orang? Hadza fulan, ini si fulanah. Tadhkuru min salatiha. Kemudian Sayyidah Aisyah menjelaskan tentang bagaimana sholatnya yang begitu khusyuk, sholatnya yang sunnahnya begitu banyak. Kemudian Rasulullah bersabda, masya Allah, alaikum bima tutiquna, hendaknya kamu menjalankan agama sesuai dengan kesanggupan kamu. Fa wallahi la yamillu Allahu hatta tamillu, demi Allah nggak akan bosan memberikan pahala sampai kita yang bosan, sampai kamu yang bosan melaksanakan ibadah. Wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, yang Allah suka di dalam menjalankan agama yaitu yang kontinu, yang dapat dilakukan oleh pelaku. Jangan sampai puasanya bukan puasa Nabi Daud, puasanya puasa yang terus menerus, atau nggak kawin. Ada nggak yang belum nggak kawin di sini? Nggak nikah, mau jadi kayak rahib. Di dalam sebuah hadis jamaah sekalian, terakhirnya, An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya thalathatu rahti, telah datang 3 pemuda ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ke rumah salah satu istri Kanjeng Nabi Muhammad. Yas'aluna an ibadatin Nabi, mereka bertanya tentang ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, ketika dijelaskan tentang ibadahnya Nabi, yang 3 pemuda ini seakan-akan ibadahnya baru sedikit. Wa qalu aina nahnu minan nabi, kemudian mereka berkata, di mana kita dengan ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, padahal Rasulullah sudah diampuni dosanya yang dahulu maupun yang akan datang. Kemudian qala ahaduhum, salah satu dari 3 pemuda tersebut berkata, amma ana fa usallil laila abada, saya akan sholat malam selamanya. Wa qala al-akhar, pemuda yang kedua berkata, wa ana asumud dahra abada wa la uftira, saya akan puasa sunnah tiap hari dan gak bakalan buka puasa. Wow, maunya ini ibadahnya Nabi. Wa qala al-akhar, pemuda yang lain berkata, a'tazilun nisa, saya akan ninggalin perempuan. Fala atazawwaju abada, saya gak mau nikah-nikah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian Rasulullah datang kepada 3 pemuda tersebut. Faqala, kemudian bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang berkata begini-begini, wallahi inni la akhsyakum lillah, demi Allah saya ini orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, orang yang paling bertakwa. Lakinni asumu wa aftiru, tapi aku berpuasa, aku juga berbuka puasa. Wa usalli wa arqudu, aku sholat malam, aku juga istirahat tidur. Wa atazawwaju nisa, aku juga menikah. Sendirian. Sehingga jadi Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang gak suka dengan sunnah Nabi, maka dia bukan golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Demikianlah jamaah sekalian, pentingnya kita di dalam beribadah harus bijak. Penting juga mengukur kekuatan kita, mengukur waktu kita, membagi waktu kita, dan juga menjaga kesehatan kita. Jangan mentang-mentang ibadah gitu sampai membahayakan kesehatan kita. Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir mari sama-sama kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah yang kita kirimkan untuk kanjeng Nabi Muhammad, untuk keluarga Rasulullah, untuk para sahabat Rasulullah, syuhada, sholihin, al-a'immatur rasyidin, dan juga untuk para orang tua kita yang telah berpulang rahmatullah, teman-teman kita, famili kita. Mudah-mudahan dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah mereka mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.